Warnain dia nih sambil cerita-cerita pengalaman aku di Jepang bagian kecelakaan. Misalnya kalian mengalami kecelakaan, ingat video ini kayak gini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Nisa Khairati. Gila banget. Kali ini aku bakalan kenalin ke kalian teman aku. Jadi video kali ini bakalan ditemenin sama dia. Halo. Aku bakalan ngewarnain dia nih sambil cerita-cerita pengalaman aku di Jepang bagian kecelakaan. Oke, jadi aku di Jepang baru 1,5 tahun gitu, tapi aku pernah kecelakaan di Jepang. Nggak bangga sih, cuman aku pernah mengalami kecelakaan. Aku juga ini baru sembuh dari opname. Kemarin pernah opname juga sekitar 1,5 bulan di Jepang. Mungkin nanti aku bakalan sharing juga, tapi kali ini aku bakalan sharing ke kalian tentang cerita aku kecelakaannya itu kayak gimana gitu. Dan aku harap di video ini nanti bakalan ngebantu teman-teman yang misalnya akan bukan akan mengalami kayak direncanain aja, kayak misalnya nanti tiba-tiba mengalami kecelakaan di Jepang gitu. Semoga aja enggak sih ya, tapi kalau misalnya kalian mengalami kecelakaan, ingat video ini, cepet sembuh. Odaijimi kalau misalnya mengalami kecelakaan, tapi semoga jangan. Soalnya aku ngerasa info kayak gini tuh penting karena beda banget sama di Indonesia kalau misalnya mengalami kecelakaan gitu kan. Oke, aku sekalian lanjut mewarnain aja ya. Nah, kalau di Indonesia itu kan ya kadang ada yang tanggung jawab, ada yang enggak gitu kan. Kalau di sini tuh kalau misal pun kamu nggak tanggung jawab saat kamu mengalami tabrakan itu tuh, tapi polisi bakalan ketemuin gitu si tersangkanya gitu, dan itu bakalan lebih berat lagi sanksinya gitu. Dan rata-rata karena mereka juga bikin asuransi gitu, jadi kan asuransi itu banyak banget kan di Jepang. Ada asuransi buat diri sendiri itu aja banyak banget jenisnya, belum lagi untuk kendaraan pribadi gitu. Aku aja yang di sini pakai sepeda, itu sepedaku masuk asuransi dan itu dibayar sekitar berapa ya, kayaknya nggak nyampe 2.000 per tahun gitu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik tentang sistem asuransi di Jepang, mungkin aku nanti bisa bantu dengan pengalaman aku pribadi gitu. Nah, jadi ceritanya kayak gimana, itu tuh terjadinya akhir tahun kemarin, Desember 2019, 26 Desember ya. Kenapa aku ingat kejadiannya? Karena itu H-2 sebelum aku pulang ke Indonesia. Aku sempat balik pulang kampung gitu kan kemarin, dan itu posisinya itu aku sedang dalam perjalanan ke kantor. Jadi mau berangkat kerja gitu ceritanya kan. Pas di jalan kan aku ada nyebrang jalan raya gitu kan. Nah, pas di jalan itu tuh, itu sebenarnya posisinya itu emang sepeda itu lagi boleh jalan gitu kan. Nah, tapi si bapak ini tuh nggak lihat, dia lagi kayak mau belok gitu kan, dan dia nggak lihat aku ada di depan lagi nyebrang gitu sama yang penabraknya, bapak yang nabrak gitu. Jadi ya udah, dia jalan, aku juga bentar lagi nyampe pinggir gitu kan. Terus tapi truk gitu ketabrak, terus tapi nggak yang parah gitu loh tabrakannya, cuman kayak aku jatuh tapi nggak sampai yang luka-luka luar gitu, nggak sampai, cuman ya paling barang-barangku aja yang berhamburan keluar gitu, kayak raincoat kayak apa gitu kan, aku bawa semua kan di keranjang sepeda gitu. Setelah aku jatuh gitu, aku langsung bangun gitu kan, langsung bangun. Terus ya nggak kerasa sakit sebenarnya, belum ada rasa sakit gitu waktu itu. Tapi si bapak minggirin mobilnya, terus kayak turun gitu dari mobil, terus nanya-nanyain aku gitu, gimana keadaanmu, kayak gitulah, kamu baik-baik aja nggak? Ada jauh bu, kayak gitu kan ditanyain kan. Terus aku ya karena waktu itu aku kepikirannya cuman kekerjaan, maksudnya aku harus cepet-cepet ke kantor, aku telat kayak gitu kan. Jadi aku ya bilang aku nggak apa-apa gitu. Terus si bapak kayak maksain buat mau periksain ke
rumah sakit dan laporin kayak gitu kan ke kantor polisi waktu itu, padahal yang nabrak dia, tapi dia yang ngajakin aku buat ayo kita kita ke periksa ke rumah sakit sama lapor ke polisi gitu, tapi aku nggak mau kan, pokoknya aku nolak secara halus gitu kan waktu itu. Tapi abis itu si bapaknya ngasih aku kartu namanya dia, kalau misalnya nanti tiba-tiba sakit atau gimana hubungin ke kartu yang tertera di kartu namanya itu gitu kan. Ya udah aku terima kartu namanya, terus aku lanjut, waktu itu aku lanjut ke kantor. Nah setelah itu nyampe kantor ternyata mulai sakit ininya, badan yang kena, bagian yang kena benturan pas jatuh gitu gitu tuh mulai rada sakit gitu kan. Terus aku juga pas nyampe kantor kayak cerita ke senpai gitu kan, ke senior sama ke orang-orang kantor, terus kayak pada khawatir gitu, kamu beneran nggak apa-apa kayak gitu, terus mending periksa deh, tapi aku bersikeras nggak masalah kayak gitu. Tapi yang bikin aku berubah pikiran itu karena aku 2 hari lagi mau pulangkan ke Indonesia, aku takutnya nanti pas di bandara atau gimana gitu kayak saat dicek gitu takutnya kayak ternyata ada apa-apa gitu kan, jadinya nggak jadi pulang atau gimana gitu. Akhirnya setelah mikir-mikir lagi ya udah aku bilang ada kakaknya direktur di kantor aku tuh, terus karena emang badanku juga jadi perlahan-lahan sakitnya keluar gitu kan, terus aku ya udah sekalian periksa aja lah kayak gitu. Setelah aku bilang aku mau periksa, detik itu juga si kakaknya direktur ini tuh bilang apa ya, stop kerjaanmu, kita siap-siap berangkat ke rumah sakit sekarang gitu. Tapi rumah sakit yang aku maksud itu bukan rumah sakit gede ya, di sini semuanya dibilang bioin, tapi sebenarnya tuh ada jenis-jenisnya gitu, ada jenis-jenisnya kayak puskesmas, sesuai dengan besarnya rumah sakit itu gitu kan. Dan kemungkinan kalau misalnya bioin yang ada di tempat tinggal aku ini tuh kayak yang terdekat itu tuh kayaknya itu semacam puskesmas gitu deh. Jadi nggak ada tempat, nggak tersedia ruang opname kayak kayak gitu, ruang rawat inap kayak gitu tuh nggak ada sebenarnya. Tapi semuanya disebut bioin kalau di Jepang. Nah jadi dibawa ke rumah sakit waktu itu. Nah selama yaitu sekalian proses periksa itu, kakaknya direkturku juga ngubungin kartu nama yang aku terima paginya gitu, dihubungnya dikasih tahu juga kalau misalnya aku sedang di rumah sakit untuk periksa gitu gini, dan dia beneran bertanggung jawab kayak gitu. Jadi semua biaya pengobatanku itu aku nggak keluar 1 yen pun waktu itu. Nah terus habis periksanya itu sekitar 1 jam ngantri sih sebenarnya. Aku keluar dari kantor itu sekitar jam 11 waktu itu, dan kelar dari rumah sakit itu sekitar jam 1. Nah setelah itu kan karena orangnya belum datang, walaupun dia bilang dia bakalan bertanggung jawab, jadinya direkturku itu kayak rada khawatir gitu, apakah beneran orang ini bakalan tanggung jawab kayak gitu kan. Dan akhirnya dia menyarankan ya udah kita ke kantor polisi aja yuk, sekalian lapor gitu. Ternyata guys, nah di sini nih pentingnya, kalau misalnya kalian, yang aku nggak ngerti waktu itu, aku nggak ngerti orang-orang kantor juga nggak ngerti kalau misalnya beneran kecelakaan di Jepang itu kayak gimana, karena ya sebenarnya orang Jepangnya juga nggak pernah, teman-teman aku di kantor juga nggak pernah kecelakaan gitu, jadinya nggak pernah berurusan gitu. Jadi buat kalian misalnya suatu saat kecelakaan atau gimana, itu tuh entah itu keadaan kalian itu parah atau gimana, entah itu kalian cuma malah jadi korban kayak posisinya aku gitu kan, yang ditabrak gitu. Itu tuh hal pertama yang harus kalian lakukan adalah, kalau misalnya kalian masih bisa gerak gitu kan, adalah ke kantor polisi beneran. Kenapa? Karena kantor polisi itu bakalan nyelidikin banget secara detail. Jadi waktu itu aku kayak di Conan gitu loh. Masuk ke dunianya si Conan itu, kayak pas lapor ke kantor polisi itu tuh kayak berasa pak polisinya itu ngurusnya itu kayak di Conan gitu loh. Soalnya beneran detail ditanyain kan. Awalnya kan pak polisinya tuh kayak marah-marah gitu, harusnya lapornya itu sesaat setelah kejadian gitu, habis kejadian langsung lapor ke sini, kalau sekarang kan buktinya jadi berkurang bla 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 bla, pokoknya dimarahin. Terus habis itu
kakaknya direkturku kan bilang kayak, maaf Pak, ini orang ya dia orang Indonesia dan baru baru tinggal di sini belum setahun gitu, orang luar kayak gitu. Makanya kakaknya direktur tuh setelah bilang kayak gitu, si Pak Polisi jadi kayak lebih baik gitu loh, beneran dah. Singkat cerita disuruh ambil sepeda, terus ya udah. Oh iya, ternyata kan orang yang nabrak aku itu tuh bukan orang dari tempat yang sama gitu kan, beda daerah. Dia nama daerahnya itu di Minakuchi. Waktu itu tuh ternyata si bapak yang nabrakin itu sudah lapor ke kepolisian di Minakuchi gitu. Jadi pas pak polisi yang di tempatku itu nanyain kantor polisi yang di Minakuchi itu udah masuk datanya gitu, kalau orang ini tuh ngelapor tadi pagi kayak kayak gitu guys gitu loh. Nah akhirnya si bapak ini juga bakalan datang ke Shigaraki, ke kantor polisi tempat aku, dan pakai mobil yang dipakai nabrak tadi pagi, dan itu masih bakalan butuh waktu sekitar 30 menit katanya. Nah karena masih ada waktu sekitar 30 menit itu, jadinya aku dikasih waktu untuk ambil sepeda sekitar sekian menit itu gitu. Sementara kakak direkturku itu belum makan siang waktu itu. Kasihan banget aku sama beliau tuh, udah ngurusin aku yang kayak gini, kecelakaan gini, terus belum makan siang, terus kerjaan juga ditinggal gitu kan. Kayak aduh, aku kayak satu sisi ya bersyukur karena dianugerahi oleh orang-orang yang bertanggung jawab banget, maksudnya yang dan perhatian banget sama aku gitu kan. Tapi ya nggak enak juga gitu, kayak ngerepotin banget gitu. Ya akhirnya kami balik ke kantor dulu untuk makan sambil ambil sepeda. Nah terus abis itu balik ke kantor polisi, beneran si bapaknya udah nyampe duluan gitu. Terus ya udah kita langsung, waktu itu aku dimintain data pribadiku kayak Zario card, terus juga kayak gitulah, data pribadi penting banget bawa itu kemana-mana. Jadi kita nggak tahu apa yang bakalan terjadi soalnya kan. Nah terus setelah udah kumpul barang buktinya semua dan kumpul orang-orang yang bersangkutan, jadi kita dibawa nih ke tempat kejadian. Itu tuh waktu itu dilakukan penyelidikan lebih jauh. Jadi sebenarnya aku ngerasa pas jatuh itu tuh yang ketabrak itu bagian belakang sepedaku gitu. Ternyata setelah dilakukan penyelidikan oleh Pak Polisi itu, yang kena itu bagian depan sepeda sama kayak keranjangnya juga kayak gitu. Dan itu tuh cocok banget gitu katanya pas sama baret-baret yang ada di mobil gitu. Pokoknya bapaknya itu ya itu nyelidikin sampai kayak gitu kan. Terus anjir, aku sama kakak direkturku itu kayak kaget gitu loh, penyelidikannya sampai kayak gitu. Dan setelah diselidiki beneran yang jadi tersangka utama di sini, maksudnya pihak yang beneran salah itu adalah pihak si bapak yang bawa mobil gitu kan. Dari bukti-bukti yang dikumpulin itu tuh dicari tahu ini yang lalai, yang nggak menjaga. Nah pihak aku yang pakai sepeda atau bapaknya yang nggak pakai mobil, yang pakai mobil gitu, yang nggak teliti lihat lalu lintas itu, di sini yang kena bapaknya gitu. Tapi aku juga kena salah karena aku nggak lapor langsung setelah beberapa saat setelah kejadian gitu. Jadi diwanti-wanti gitu sama Pak Polisinya. Positifnya itu beneran ditanggung, biaya semuanya itu ditanggung. Dan aku dikasih pilihan gitu sama polisinya, apakah aku ngasih penalti ke bapaknya gitu. Jadi kalau misalnya aku orangnya jahat atau gimana, aku bakalan minta ganti rugi kayak sampai harga sepeda, karena ya udah bersyukur banget udah dibantuin untuk biaya berobat kayak gitu gini. Aku seitu aja gitu, cuman itu aja juga gak masalah kayak gitu kan. Dan yang bikin kaget lagi itu guys, teman-teman sematoanku selamian itu tuh, yang bikin aku kaget itu besoknya kan tanggal 27-nya itu tuh si bapaknya ini tuh ke kantor buat minta maaf lagi gitu, terus ngasih aku kayak jajanan gitu loh. Dia ke kantor terus kayak ya semoga cepet sembuh gitu, maaf ya kemarin gini aku lalai gitu kan. Dia ya udah dapet jajanan guys dari bapaknya. Ya udah aku habis itu bagi-bagi ke teman kantor, terus juga
Tapi belum kelar di situ. Jadi abis itu tuh aku masih berurusan sama asuransi. Jadi selain aku dikasih asuransi kesehatan, maksudnya bakalan diiniin berobatnya, aku juga ditanyain setelah kejadian itu tuh apakah aku libur kerja atau gimana gitu. Jadi aku dapat jadi selama aku libur itu tuh dapat gaji gitu loh dari asuransi mobil bapaknya gitu. Tapi karena setelah itu bakalan ada libur musim dingin gitu kan, jadi ya cuman bisa klaim 3 hari doang. Karena tuh mulai tanggal 29 itu libur musim dingin kan gitu. Orang kantorku juga kayak bilangin ke pihak asuransinya kalau aku itu bakalan ke Indonesia selama libur musim dingin. Apakah nanti ada bantuan juga gitu loh kalau misalnya aku di Indonesianya malah sakit, tiba-tiba sakit atau gimana gitu kan. Terus sama pihak asuransinya beneran kayak bilangin gitu, kalau misalnya emang sakit atau gimana nggak apa-apa gitu, berobat dulu aja di Indonesia, nanti saat balik ke Jepang itu nota-notanya sekalian dikasihin ke pihak asuransi katanya gitu guys. Tapi ya aku nggak seitu banget sih gitu, nggak sampai kayak gitu banget sih waktu itu. Jadinya pas pulang di Indonesia juga aku nggak beli obat-obatan juga, nggak terlalu sakit banget juga, jadi ya udah aku nggak tak pakai itunya, kebijakannya itu gitu. Intinya kalau misalnya kalian kecelakaan, misalnya nanti kecelakaan di Jepang atau gimana gitu, itu beneran yang pertama itu kudu lapor polisi. Saran aku kudu lapor polisi, jadi biar nggak ribet, biar nggak makin ribet lagi. Ya kalau misalnya emang orang keduanya kayak pihak penabrak dan yang ditabrak sama-sama nggak lapor sih ya nggak masalah. Tapi yang jadi masalah itu kalau misal salah satunya udah lapor tapi yang satunya itu nggak lapor, jadi kayak lari dari tanggung jawab gitu loh. Kayak gitu, jadi mending lapor gitu. Aku udah ke kantor polisi udah. Terus sebenarnya aku udah share juga tentang pengalaman kecelakaan di Jepang ini di blog aku, nanti kalian bisa cek di blog juga kalau misalnya mau baca. Nah terus untuk asuransinya itu jadi aku dapat sekitar 26 atau 26 deh kayaknya, 26.000 yen itu di luar biaya pengobatan yang aku dapetin pribadi gitu. Tapi itu juga pengurusannya itu lama, kayaknya sampai Maret gitu. Aku kan soalnya Februari Maret itu tuh aku opname, dan itu masih belum kelar urusan untuk kecelakaan, asuransi kecelakaan itu gitu. Aku udah kecelakaan yang lain lagi gitu. Terus opname di rumah sakit selama 1,5 bulan. Setelah opname itu baru ada telepon lagi dari pihak asuransi gitu, kalau misalnya asuransi aku udah bisa diklaim gitu, dan udah kelar gitu ininya, sorry udah kelar gitu pengurusannya, jadi tinggal minta data aku mau dikirimin ke rekening yang mana, kayak gitu. Nah itu pengalaman aku, dan ini juga udah kelar buat belum sih, tinggal ininya aku masih mikirin dia mau diwarnain apa. Jadi kayak gitu cerita-cerita kali ini ya, semoga bisa membantu kalian, semoga bisa menambah informasi untuk persiapan kalian yang tinggal di Jepang ataupun yang masih belum tinggal di Jepang tapi ada rencana mau ke Jepang. Jadi ya apa salahnya sih disiap-siapin gitu kalau misalnya ada apa-apa ke depannya, walaupun kita juga nggak pengen gitu. Siapa juga yang mau ngerencanain kecelakaannya loh. Ya itu aja kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.